Hujan gerimis menyapa Bandung sore itu, membasahi jalanan berbatu menuju rumah tua di pinggiran kota. Anissa menatap keluar jendela mobil. Matanya kosong, masih terjebak dalam bayang-bayang pemakaman pagi tadi. Bau tanah basah dan bunga kamboja seolah masih melekat di ingatannya. Di pangkuannya, ia memegang sebuah kotak kayu kecil berukir, peninggalan terakhir dari neneknya, Kartika. Mobil berhenti di depan gerbang besi berkarat. Rumah tua bergaya kolonial itu berdiri megah namun kelam, seolah menyimpan rahasia di setiap sudutnya. Atap gentingnya ditumbuhi lumut, dan jendela-jendela kayu tampak merintih setiap kali angin bertiup. Anissa menghembuskan napas panjang, mencoba mengusir rasa berat di dadanya. "Jadi ini rumah nenekmu?" Maya, sahabatnya, memecah keheningan dari kursi pengemudi. "Agak menyeramkan, iya." Anissa tersenyum tipis. "Mungkin karena lama kosong. Aku cuma mau beres-beres lalu putuskan apa yang harus dilakukan dengan rumah ini." Mereka turun dari mobil, membawa beberapa tas berisi pakaian dan kebutuhan untuk beberapa hari ke depan. Anissa mendorong gerbang yang berderit keras seolah protes karena diganggu. Di beranda, seorang pria tua dengan wajah penuh kerut menanti, Pak Hasan, penjaga rumah yang sudah bekerja untuk keluarganya selama puluhan tahun. "Selamat sore, Nona Anissa," sapa Pak Hasan dengan suara serak. Matanya memandang Anissa penuh arti, seolah ingin mengatakan lebih dari sekedar salam. "Sudah lama rumah ini menunggu kedatangan Nona." Anissa mengangguk, sedikit risih dengan tatapan itu. "Terima kasih, Pak. Saya cuma mau lihat-lihat dulu. Apa kabar rumah ini?" "Masih utuh, seperti yang Ibu Kartika tinggalkan," jawab Pak Hasan. Ia menyerahkan sebuah ikatan kunci berkarat. Beberapa di antaranya terlihat sangat tua. Ada beberapa ruangan yang belum pernah Nona lihat. Ibu Kartika selalu bilang ada harta warisan yang tersembunyi di sini. Mungkin Nona akan menemukannya. Kata-kata itu membuat Anissa mengerutkan kening. "Harta warisan?" tanyanya. Tapi Pak Hasan hanya tersenyum samar dan berjalan menuju dapur, meninggalkan Anissa dan Maya di ruang tamu yang berdebu. Malam itu, setelah Maya tertidur di kamar tamu, Anissa duduk di meja makan tua, menatap kotak kayu di hadapannya. Cahaya lampu minyak yang temaram membuat bayang-bayang menari di dinding. Dengan hati-hati ia membuka kotak itu. Di dalamnya terselip selembar kertas kuning tua dengan tulisan tangan neneknya yang khas. "Anissa sayang, rumah ini lebih dari sekedar dinding dan atap. Ia menyimpan kenangan, rahasia, dan harta yang hanya bisa ditemukan oleh mereka yang berani mencari. Jangan takut menghadapi apa yang ada di sini. Semua yang tersembunyi akan membawamu pada kebenaran." Tertanda. Nenek Kartika. Anissa menatap surat itu lama. Jantungnya berdetak lebih cepat. Ada sesuatu dalam nada surat itu yang terasa lebih dari sekedar pesan biasa. Ia melirik ke arah lorong gelap yang menuju ruangan-ruangan terkunci di rumah itu. Apa yang dimaksud neneknya? Dan mengapa kata-kata itu terasa seperti peringatan? Pagi di rumah tua itu terasa dingin, seolah kabut dari luar meresap ke dalam dinding-dinding kayu yang sudah lapuk. Anissa dan Maya duduk di ruang makan, dikelilingi tumpukan kotak-kotak berdebu yang berisi barang peninggalan nenek Kartika. Secangkir teh di tangan Anissa sudah mulai dingin, pikirannya masih tertambat pada surat neneknya malam tadi. Harta warisan yang tersembunyi. Kata-kata itu terus berputar di kepalanya. "Jadi kita mulai dari mana?" tanya Maya, mengunyah sepotong roti sambil memandang tumpukan barang di sekitar mereka. "Aku vote kita selesaikan ruang tamu dulu, kayaknya paling aman." Anissa menggeleng pelan. "Aku penasaran sama ruangan yang terkunci itu. Pak Hasan bilang ada beberapa kamar yang nenek sengaja kunci. Mungkin harta yang dimaksud ada di sana." Maya mengangkat alis, setengah bercanda. "Harta, Nis? Kamu yakin bukan cuma vas bunga antik lagi? Atau entah apa, buku resep kue nenekmu?" Anissa tertawa kecil, tapi ada sesuatu di dalam dirinya yang merasa tidak bisa mengabaikan kata-kata neneknya begitu saja. Setelah sarapan, mereka mengambil ikatan kunci dari Pak Hasan dan menuju lorong belakang rumah. Lorong itu sempit, dengan lantai kayu yang berderit di setiap langkah. Cahaya dari jendela kecil di ujung lorong nyaris tidak cukup menerangi dinding yang penuh retak. Di ujung lorong,
Mereka menemukan pintu kayu tebal dengan gembok tua yang berkarat. Anissa mencoba beberapa kunci dari ikatan itu. Tangannya sedikit gemetar karena udara dingin. Orang mungkin karena firasat yang tak bisa ia jelaskan. Akhirnya, sebuah kunci bergerigi kecil masuk dengan pas, dan gembok itu terbuka dengan bunyi klik yang bergema. Di balik pintu, sebuah tangga sempit menurun ke ruang bawah tanah. Bau apek menyengat hidung mereka saat Anissa menyalakan senter dari ponselnya. "Kamu yakin mau ke bawah?" tanya Maya, suaranya sedikit bergetar. "Ini kayak masuk ke set film horor." "Kalau takut, tunggu di atas aja," godi Anissa. Meski nada suaranya sendiri tidak sepenuhnya yakin. Maya mendengus, menolak, kalah. "Enggak, aku ikut. Tapi kalau ada hantu, aku duluan lari, ya." Tangga itu membawa mereka ke ruangan kecil yang dipenuhi barang-barang antik. Lemari kayu penuh ukiran, peti besi berkarat, dan tumpukan kain tua yang sudah rapuh. Di sudut ruangan, tertutup kain kusam, berdiri sebuah cermin besar. Bingkainya terbuat dari kayu gelap, dihiasi ukiran bunga dan daun yang tampak hidup, seolah-olah bisa bergerak jika dilihat terlalu lama. "Wow," gumam Maya, mendekati cermin itu. "Ini beda, kayak punya aura sendiri." Anissa menarik kain penutupnya perlahan, dan debu berterbangan di udara. Permukaan cermin itu bersih, nyaris terlalu bersih untuk sesuatu yang tersimpan di ruang bawah tanah selama bertahun-tahun. Cahaya senter memantul di permukaannya, menciptakan kilau yang hampir tidak wajar. Anissa menatap bayangannya sendiri, tapi sesaat kemudian ia membeku. Di sudut cermin, ia melihat sesuatu, sebuah siluet samar, seperti seseorang berdiri di belakangnya. Ia berbalik cepat, tapi tidak ada siapa-siapa. "Apa itu tadi?" tanyanya, suaranya nyaris berbisik. Maya mengerutkan kening, memandang cermin lalu ke arah Anissa. "Apa? Aku nggak lihat apa-apa." "Nis, kamu capek deh. Atau mungkin perutmu lapar?" Anissa memaksakan senyum, mencoba menepis perasaan aneh itu. "Mungkin. Ayo, kita beresin yang lain dulu." Tapi saat mereka berbalik untuk meninggalkan ruangan, Anissa melirik cermin sekali lagi. Kali ini, ia yakin bayangan itu bukan imajinasinya. Ada sesuatu di dalam cermin, sesuatu yang bukan dirinya, dan ia merasa cermin itu sedang mengamatinya. Malam menyelimuti rumah tua itu dengan keheningan yang mencekam, hanya sesekali terganggu oleh derit kayu atau suara angin yang menyelinap lewat celah-celah jendela. Anissa terbangun di tengah malam, jantungnya berdegup kencang tanpa alasan yang jelas. Cahaya bulan menyelinap melalui tirai kamarnya, menciptakan bayang-bayang yang bergoyang di dinding. Ia mencoba menutup mata lagi, tapi perasaan gelisah itu tidak mau pergi. Cermin itu. Pikirannya terus kembali ke cermin di ruang bawah tanah. Bayangan samar yang ia lihat siang tadi terasa seperti mimpi, tapi terlalu nyata untuk diabaikan. Dengan hati-hati ia bangkit dari tempat tidur, mengambil senter dari meja samping, dan berjalan menyusuri lorong menuju tangga bawah tanah. Langkahnya pelan, seolah takut membangunkan sesuatu yang tertidur di rumah itu. Ruang bawah tanah terasa lebih dingin dari sebelumnya. Cahaya senter menyapu cermin yang berdiri di sudut, permukaannya memantulkan kilauan lembut seolah memanggilnya. Anissa mendekat, napasnya tersengal. Ia menatap bayangannya sendiri, rambut acak-acakan, wajah pucat karena kurang tidur. Tapi kemudian, gambar itu bergoyang. Bayangannya memudar, digantikan oleh sesuatu yang lain. Nadia. Adiknya berdiri di dalam cermin, mengenakan jaket biru yang ia pakai malam terakhir. Anissa melihatnya hidup. Wajah Nadia pucat, matanya kosong, tapi bibirnya bergerak perlahan, seolah berbisik. Anissa mendekatkan telinga ke cermin, jantungnya berdegup kencang. Suara itu samar, hampir tak terdengar, tapi kata-katanya menusuk seperti pisau. "Kamu nggak ada di sana." Anissa tersentak mundur. Senternya hampir jatuh dari tangan gemetarnya. Ia menoleh ke belakang, setengah berharap melihat Nadia berdiri di ruangan itu, tapi hanya kegelapan yang menyapa. Ketika ia kembali menatap cermin, Nadia sudah menghilang. Hanya bayangannya sendiri yang terpantul kembali, tapi kini ia merasa ada sesuatu yang berbeda, seperti cermin itu hidup, mengintip setiap gerak-geriknya.
Pagi harinya, Anissa duduk di ruang makan dengan lingkaran hitam di bawah matanya. Maya memandangnya khawatir sambil menuang teh. "Nis, kamu kenapa? Kayak nggak tidur semalaman." "Aku cuma susah tidur," jawab Anissa, suaranya serak. Ia ingin menceritakan apa yang ia lihat, tapi kata-kata itu terasa bodoh bahkan sebelum keluar dari mulutnya. Maya pasti akan bilang ia terlalu stres atau berhalusinasi karena duka. Tapi malam berikutnya, cermin itu memanggil lagi. Kali ini Anissa tidak bisa menahan diri. Ia kembali ke ruang bawah tanah, berdiri di depan cermin dengan jantung yang berdetak tak karuan. Gambar Nadia muncul lebih jelas sekarang. Ia berdiri di pinggir jalan yang gelap, hujan deras membasahi rambutnya. Itu adalah malam kecelakaan itu. Anissa melihat mobil yang melaju kencang, lampu depannya menyilaukan. Nadia menoleh ke arah cermin, matanya penuh keputusasaan, dan bisikan itu kembali terdengar lebih tajam. "Kenapa kamu nggak dengar aku?" Anissa menutup telinga, tapi suara itu seolah datang dari dalam kepalanya. Ia jatuh berlutut di depan cermin, air mata mengalir tanpa ia sadari. "Nadia, aku minta maaf," bisiknya, tapi cermin tidak menjawab. Gambar itu memudar meninggalkan Anissa dengan keheningan yang lebih berat dari sebelumnya. Hari-hari berikutnya, Anissa semakin terobsesi. Ia menghabiskan waktu berjam-jam di depan cermin, menunggu Nadia muncul lagi. Tidur menjadi barang langka, makan pun terlupa. Maya mulai menyadari perubahan itu. Tapi setiap kali ia bertanya, Anissa hanya mengelak. Di dalam hatinya, Anissa tahu cermin itu bukan sekedar benda mati. Ada sesuatu di dalamnya, sesuatu yang ingin ia pahami, meski itu berarti ia harus menghadapi bagian dirinya yang paling ia takuti. Hari-hari di rumah tua itu mulai terasa seperti kabut yang tak pernah usai. Anissa berjalan seperti bayangan, matanya cekung, wajahnya pucat. Obsesinya dengan cermin di ruang bawah tanah semakin dalam, menariknya ke dalam jurang yang tak ia pahami. Setiap malam ia kembali ke cermin itu, menunggu dengan napas tertahan untuk melihat Nadia lagi. Dan cermin itu tidak pernah mengecewakannya. Tapi apa yang ditunjukkannya semakin menghancurkan. Malam itu, hujan kembali turun, menggedor jendela-jendela rumah dengan ritme yang tak menentu. Anissa berdiri di depan cermin, tangannya menyentuh bingkai kayu yang dingin. Cahaya lampu minyak di sampingnya berkedip-kedip, menciptakan bayang-bayang yang menari di dinding ruang bawah tanah. Lalu, seperti tirai yang tersingkap, permukaan cermin bergoyang dan Nadia muncul. Tapi kali ini, gambar itu bukan malam kecelakaan. Anissa melihat dirinya sendiri, bukan bayangan saat ini, melainkan dirinya beberapa bulan lalu di apartemen kecil mereka. Nadia duduk di sofa, wajahnya penuh amarah. Anissa dalam cermin berbicara dengan nada tinggi, kata-katanya tajam seperti pisau. "Kamu selalu bikin semuanya susah, Nat. Aku capek ngurusin kamu terus." Anissa yang sekarang menatap cermin itu membeku. Ia ingat malam itu, pertengkaran terakhir mereka. Nadia ingin pergi ke sebuah pesta, tapi Anissa melarangnya, menyebutnya sembrono dan tidak bertanggung jawab. Dalam cermin, ia melihat Nadia bangkit dari sofa, matanya berkaca-kaca. "Kamu nggak pernah dengerin aku, Kak. Aku bukan anak kecil lagi." Nadia mengambil jaketnya dan berlari keluar. Pintu apartemen tertutup dengan keras. Gambar itu berganti. Kini Anissa melihat Nadia di pinggir jalan, sendirian di bawah hujan. Mobil itu muncul lagi, lampunya menyilaukan dan kemudian kegelapan. Bisikan Nadia kembali terdengar, kali ini seperti jeritan di kepala Anissa. "Kamu yang nyuruh aku pergi." Anissa jatuh tersungkur, tangannya mencengkeram lantai yang dingin. Air mata mengalir tanpa henti, dadanya sesak oleh rasa bersalah yang selama ini ia kubur dalam-dalam. "Bukan maksudku, Nat, aku cuma mau kamu aman," isaknya, tapi cermin tidak menjawab. Gambar itu memudar meninggalkan Anissa dengan bayangannya sendiri. Wajah yang penuh penyesalan, mata yang tak lagi bisa menyembunyikan luka. Pagi harinya, Maya menemukan Anissa duduk di ruang makan, menatap kosong ke dinding. Piring makan malamnya masih utuh. Teh di cangkirnya sudah dingin. "Nis, kamu bener-bener gak oke," kata Maya, suaranya penuh kekhawatiran. "Kamu nggak tidur lagi ya? Apa sih yang lagi kamu pikirin?" Anissa ingin menceritakan semuanya, tentang cermin, tentang Nadia,
tentang rasa bersalah yang seperti belati di hatinya. Tapi kata-kata itu tersangkut di tenggorokannya. "Aku cuma kangen Nadia," akhirnya ia berkata. Suaranya hampir tak terdengar. Maya menghembuskan napas, mencoba memahami. "Aku tahu kamu sedih, Nis. Tapi kamu nggak bisa gini terus. Kamu kayak hilang." Anissa tidak menjawab. Di dalam kepalanya, gambar-gambar dari cermin itu terus berputar. Pertengkaran, hujan, kecelakaan. Ia mulai mempertanyakan dirinya sendiri. Apakah cermin itu benar-benar menunjukkan masa lalu atau hanya memainkan ketakutannya? Yang ia tahu, setiap kali ia menatap cermin itu, ia merasa semakin jauh dari dirinya yang dulu. Psikolog yang rasional, yang selalu punya jawaban untuk segalanya. Malam itu, meski Maya memintanya untuk istirahat, Anissa kembali ke ruang bawah tanah. Ia berdiri di depan cermin, menatap bayangannya dengan mata merah. "Apa yang kamu mau dari aku?" tanyanya pada cermin. Suaranya gemetar karena marah dan putus asa. "Kenapa kamu nggak biarin aku lupa?" Cermin itu hanya diam, tapi Anissa merasa ukiran di bingkainya seperti bergerak perlahan, seolah menertawakannya. Dan di dalam hatinya, ia tahu cermin itu belum selesai dengannya. Masih ada sesuatu yang harus ia hadapi, sesuatu yang jauh lebih dalam dari sekedar kenangan malam itu. Pagi itu, rumah tua terasa lebih kelam dari biasanya. Cahaya matahari yang biasanya menyelinap melalui celah-celah jendela tampak redup, seolah enggan menyentuh dinding-dinding yang menyimpan rahasia. Anissa duduk di beranda memeluk lututnya, matanya kosong menatap halaman yang ditumbuhi rumput liar. Gambar-gambar dari cermin, pertengkaran dengan Nadia, malam kecelakaan, terus menghantuinya, menggerogoti setiap inci ketenangannya. Maya yang semakin khawatir akhirnya memutuskan untuk bertindak. "Nis, aku nggak bisa lihat kamu gini terus," katanya sambil duduk di samping Anissa. "Kamu nggak cerita apa-apa, tapi aku tahu ada yang salah. Apa hubungannya sama cermin itu? Kamu bolak-balik ke ruang bawah tanah tiap malam." Anissa menunduk, jari-jarinya mencengkeram lengan bajunya. Ia ingin menyangkal, tapi kelelahan membuatnya tak punya tenaga untuk berbohong lagi. "Aku lihat Nadia di cermin itu, Mei." Akhirnya ia berkata, suaranya serak. "Bukan cuma bayangan, dia bicara, dia menyalahkanku." Maya mengerutkan kening, setengah tak percaya. "Nis, kamu tahu itu nggak masuk akal kan? Kamu lagi stres berat. Mungkin kita harus pulang, tinggalin rumah ini." "Tidak," Anissa memotong. Suaranya lebih keras dari yang ia maksud. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. "Aku nggak bisa pergi. Aku harus tahu apa yang cermin itu mau." Sore itu, saat Maya pergi ke kota untuk membeli keperluan, Anissa menemukan Pak Hasan di dapur, sedang membersihkan peralatan tua. Pria tua itu meliriknya, matanya penuh dengan sesuatu yang sulit dibaca. Mungkin simpati, mungkin rahasia. Anissa memutuskan untuk bertanya langsung. "Pak, cermin di ruang bawah tanah. Bapak tahu apa tentang itu?" Pak Hasan menghentikan gerakannya, tangannya yang kasar memegang lap dengan erat. Ia menghembuskan napas panjang sebelum menjawab. "Nona, cermin itu bukan sembarang benda. Ibu Kartika, nenek Nona, pernah bilang itu warisan keluarga, turun-temurun. Tapi itu bukan harta yang biasa." Anissa mendekat, jantungnya berdegup kencang. "Maksud Bapak apa?" Pak Hasan menatapnya lama, seolah menimbang apakah ia harus melanjutkan. "Cermin itu punya cara buat nunjukin apa yang orang sembunyikan dari diri sendiri. Penyesalan, rasa bersalah, luka yang enggak pernah sembuh. Ibu Kartika juga pernah ngalamin hal yang sama. Dia bilang cermin itu kayak cermin jiwa, enggak cuma ngasih lihat tapi juga nuntut penyelesaian." "Penyelesaian?" Anissa mengerutkan kening, suaranya gemetar. "Maksudnya apa, Pak? Aku harus ngapain?" Pak Hasan menggeleng pelan. "Itu tergantung apa yang cermin tunjukin ke Nona. Tiap orang beda. Tapi Ibu Kartika pernah bilang, kalau Nona nggak hadapi apa yang ada di cermin itu bakal terus ngejar Nona. Nggak cuma di rumah ini." Kata-kata itu terasa seperti beban baru di pundak Anissa. Ia memandang Pak Hasan, mencari tanda-tanda bahwa pria itu hanya bercanda atau salah paham. Tapi matanya serius.
penuh pengalaman. "Nenek, dia ngelihat apa di cermin itu?" tanya Anissa pelan. Pak Hasan menunduk, suaranya nyaris berbisik. Ibu Kartika nggak pernah cerita detail, tapi dia bilang cermin itu nunjukin sesuatu yang bikin dia berubah. Dia jadi lebih damai, tapi juga lebih pendiam, kayak orang yang bawa rahasia besar. Malam itu, Anissa kembali ke ruang bawah tanah, berdiri di depan cermin dengan perasaan yang bercampur antara takut dan tekad. Kata-kata Pak Hasan bergema di kepalanya. Cermin itu nuntut penyelesaian. Ia menatap bayangannya, menunggu apa yang akan ditunjukkan cermin kali ini. Tapi di dalam hatinya, ia mulai menyadari bahwa apapun yang ada di balik permukaan cermin itu bukan hanya tentang Nadia. Ada rahasia keluarga yang lebih besar, dan ia sedang berada di ambang untuk mengungkapnya. Rumah tua itu seolah mulai menyatu dengan Anissa. Setiap derit lantai dan desau angin terasa seperti napas yang hidup. Hari-hari berlalu dalam kabut, batas antara kenyataan dan ilusi semakin samar. Anissa merasa dirinya terpecah. Satu bagian ingin lari dari cermin dan segala yang ditunjukkannya, bagian lain tertarik semakin dalam, haus akan jawaban. Kata-kata Pak Hasan tentang penyelesaian terus bergema, tapi bagaimana ia bisa menyelesaikan sesuatu yang bahkan tak ia pahami sepenuhnya? Malam itu, Anissa kembali ke ruang bawah tanah, membawa lilin sebagai satu-satunya sumber cahaya. Nyala api itu berkedip-kedip, menciptakan bayang-bayang yang bergoyang di dinding seperti penutup panggung yang siap terbuka. Ia berdiri di depan cermin, napasnya berat, tangannya mencengkeram bingkai kayu yang dingin. "Tunjukkan apa yang harus aku lihat," bisiknya, hampir seperti doa. Permukaan cermin bergoyang seperti air yang disentuh angin. Kali ini, gambar yang muncul bukan Nadia di malam kecelakaan atau pertengkaran mereka. Anissa melihat dirinya sendiri, tapi jauh lebih muda, mungkin berusia 10 tahun. Ia sedang berlari di halaman rumah tua ini, tertawa bersama Nadia yang masih balita. Rambutnya diikat 2 kuncir kecil. Mereka bermain petak umpet, bersembunyi di balik pohon mangga tua yang kini sudah tak ada lagi. Tawa mereka mengisi udara, begitu murni, begitu bebas dari luka. Anissa tersenyum tanpa sadar, air mata menggenang di matanya. Kenangan itu terasa begitu nyata, bau rumput basah, hangatnya sinar matahari, dan rasa aman yang hanya dimiliki anak-anak. Tapi kemudian, gambar itu bergeser. Kini ia melihat dirinya dan Nadia di kamar Nenek Kartika, duduk di lantai sambil mendengarkan cerita dongeng. Nenek Kartika, dengan rambutnya yang sudah memutih, tersenyum lembut, tapi ada sesuatu di matanya. Sebuah kesedihan yang Anissa kecil tak pernah perhatikan. Cermin itu terus menariknya lebih jauh. Sekarang Anissa melihat Nenek Kartika sendirian di ruang tamu rumah ini. Jauh sebelum Anissa lahir. Neneknya masih muda, wajahnya penuh semangat, tapi tangannya memegang sebuah foto kecil dengan erat. Anissa tidak bisa melihat foto itu dengan jelas, tapi ia merasakan luka yang memancar dari neneknya. Kehilangan yang begitu dalam hingga udara di sekitarnya terasa berat. Gambar-gambar itu berputar seperti kaleidoskop, beralih antara kenangan Anissa dan kilasan masa lalu Nenek Kartika. Ada momen-momen bahagia, piknik keluarga, malam Natal dengan lampu-lampu kecil di beranda. Tapi juga momen-momen gelap, seperti Nenek Kartika duduk sendirian di depan cermin ini. Wajahnya basah oleh air mata. Anissa mulai memahami, cermin ini tidak hanya menunjukkan penyesalan. Ia juga menyimpan kenangan yang telah dilupakan, momen-momen yang membentuk dirinya dan keluarganya. "Kenapa kamu tunjukin ini semua?" tanya Anissa pada cermin, suaranya gemetar. "Apa yang harus aku lakukan dengan ini?" Cermin tidak menjawab, tapi gambar terakhir yang muncul membuat jantungnya hampir berhenti. Ia melihat dirinya dan Nadia di hari ulang tahun Nadia yang ke-15. Anissa memberikan adiknya sebuah kalung kecil dengan liontin berbentuk bintang. Nadia memeluknya erat, berbisik, "Aku sayang kakak selamanya." Kenangan itu begitu jelas, begitu hangat, hingga Anissa merasa dadanya sesak oleh campuran rindu dan rasa bersalah. Lilin di sampingnya padam, dan ruang bawah tanah kembali gelap. Anissa terduduk di lantai, menangis pelan.
Untuk pertama kalinya, ia merasa cermin itu tidak hanya menghukumnya dengan penyesalan, tapi juga mengingatkannya pada cinta yang pernah ada. Tapi pertanyaan itu tetap menggantung. Mengapa cermin menunjukkan nenek Kartika? Apa yang disembunyikan keluarganya dan bagaimana semua ini terhubung dengan Nadia? Di dalam hatinya, Anissa tahu jawabannya ada di cermin, dan ia harus berani melangkah lebih jauh untuk menemukannya. Meski itu berarti menyelami rahasia yang mungkin lebih gelap dari yang ia bayangkan. Malam itu, rumah tua terasa lebih hidup dari biasanya, seolah dinding-dindingnya berbisik tentang rahasia yang telah lama terkubur. Anissa berdiri di ruang bawah tanah, tangannya gemetar saat menyentuh bingkai cermin yang dingin. Kenangan yang ditunjukkan cermin malam-malam sebelumnya, tawa masa kecilnya, kehangatan bersama Nadia, dan kesedihan nenek Kartika telah mengubah caranya memandang benda itu. Cermin ini bukan lagi sekedar kutukan, ia seperti jembatan ke masa lalu. Dan Anissa tahu ia belum melihat akhir dari cerita yang ingin disampaikan. Lilin di sampingnya menyala lemah, nyalanya bergoyang seolah takut akan apa yang akan datang. Anissa menatap bayangannya, napasnya tersengal. "Aku siap," bisiknya, meski suaranya sendiri terdengar rapuh. "Tunjukkan apa yang harus aku tahu." Permukaan cermin bergoyang, seperti air yang disentuh batu. Gambar yang muncul kali ini bukan Nadia, juga bukan dirinya sendiri. Nenek Kartika berdiri di dalam cermin, lebih muda dari yang Anissa ingat, tapi wajahnya penuh luka yang tak terucap. Ia berada di ruang tamu rumah ini, memegang sebuah kotak kecil dari kayu. Kotak yang sama yang kini berisi surat untuk Anissa. Di sampingnya ada sebuah foto keluarga, tapi ada wajah yang asing. Seorang anak kecil, mungkin berusia 5 atau 6 tahun, yang Anissa tidak kenali. Gambar itu bergeser. Nenek Kartika kini duduk di tepi ranjang, menangis pelan sambil memeluk pakaian anak-anak yang sudah usang. Anissa merasakan sesak di dadanya. Kehilangan yang dipancarkan neneknya begitu nyata, seolah ia bisa menyentuhnya. Lalu, cermin menunjukkan nenek Kartika berdiri di depan cermin ini, tepat seperti Anissa sekarang. Neneknya berbicara, suaranya samar namun jelas. "Aku nggak bisa lari lagi, aku harus hadapi ini." Tiba-tiba gambar itu berubah. Nenek Kartika menoleh langsung ke arah Anissa, matanya tajam seolah bisa melihat melintasi waktu. "Anissa," katanya, suaranya bergema di ruang bawah tanah. "Cermin ini bukan hukuman. Ini hadiah. Untuk kamu, untuk kita." Anissa tersentak, hampir mundur. "Nenek," bisiknya, jantungnya berdegup kencang. Ini bukan sekedar kenangan. Neneknya benar-benar berbicara dengannya. "Apa maksudmu? Apa yang cermin ini mau?" Nenek Kartika tersenyum tipis, tapi ada kesedihan di matanya. "Aku pernah kehilangan seseorang, seperti kamu kehilangan Nadia, anakku, adik ayahmu. Dia pergi terlalu cepat dan aku menyalahkan diriku selama bertahun-tahun. Cermin ini menunjukkan penyesalanku, tapi juga mengajariku untuk menerima. Aku meninggalkannya untukmu, Anissa, karena aku tahu kamu akan membutuhkannya." Anissa menggeleng, air mata mengalir di pipinya. "Tapi aku nggak bisa, Nek. Aku nggak bisa lepaskan rasa bersalahku. Nadia pergi karena aku..." "Tidak," potong nenek Kartika, suaranya tegas namun lembut. "Kamu mah nggak bisa ubah masa lalu, tapi kamu bisa ubah caramu memandangnya. Nadia nggak ingin kamu hancur, dia ingin kamu hidup." Gambar nenek Kartika mulai memudar, tapi sebelum menghilang, ia menunjuk ke arah kotak kayu yang kini ada di tangan Anissa dalam cermin. "Buka hatimu, Anissa, rahasia keluarga kita bukan kutukan. Ini pelajaran." Cermin kembali diam, hanya memantulkan wajah Anissa yang basah oleh air mata. Ia terduduk di lantai, memeluk dirinya sendiri. Rahasia terbesar keluarga itu kini terungkap. Neneknya juga pernah kehilangan seorang anak, dan cermin ini adalah caranya menghadapi luka itu. Tapi pertanyaan tetap menggantung. Bagaimana Anissa bisa melakukan hal yang sama? Bagaimana ia bisa memaafkan dirinya sendiri ketika rasa bersalah itu terasa seperti bagian dari dirinya? Lilin padam, meninggalkan Anissa dalam kegelapan. Tapi di dalam hatinya, sebuah tekad kecil mulai menyala. Cermin ini adalah hadiah,
kata neneknya. Dan untuk pertama kalinya, Anissa mulai percaya bahwa mungkin, hanya mungkin, ia bisa menemukan kedamaian di balik semua luka itu. Malam itu, ruang bawah tanah terasa berbeda. Kegelapan yang biasanya mencekam kini terasa lembut, seolah rumah tua itu menahan napas, menunggu apa yang akan Anissa lakukan. Lilin di sampingnya menyala stabil, nyalanya hangat, tidak lagi bergoyang ketakutan. Anissa berdiri di depan cermin, tangannya tidak lagi gemetar. Kata-kata Nenek Kartika malam sebelumnya masih bergema di kepalanya. Cermin ini bukan hukuman, ini hadiah. Untuk pertama kalinya, ia merasa memahami maksudnya. Anissa menatap bayangannya, tapi matanya penuh tekad, bukan ketakutan. "Aku tahu apa yang harus aku lakukan," bisiknya, suaranya mantap meski air mata mulai menggenang. "Aku nggak akan lari lagi." Permukaan cermin bergoyang perlahan, seperti danau yang disentuh angin sepoi-sepoi. Gambar yang muncul adalah Nadia, berdiri di tengah cahaya lembut yang tidak Anissa kenali. Adiknya tidak lagi pucat atau penuh keputusasaan seperti sebelumnya. Nadia tersenyum, wajahnya hangat, seperti saat mereka masih bersama, berbagi rahasia kecil di malam hari. Tapi kali ini, Nadia tidak berbisik menyalahkan. Ia hanya menatap Anissa, matanya penuh kasih. "Nat," kata Anissa, suaranya pecah. Ia melangkah lebih dekat ke cermin. Tangannya hampir menyentuh permukaannya. "Aku minta maaf. Aku minta maaf karena nggak dengerin kamu malam itu. Karena nggak bilang aku sayang kamu lebih sering. Aku pikir aku bisa njem kamu, tapi aku salah. Aku cuma takut kehilangan kamu." Air mata mengalir di pipi Anissa, tapi ia tidak berhenti. "Aku nggak bisa ubah apa yang udah terjadi, tapi aku janji, aku bakal bawa kenangan kita dengan cinta, bukan rasa bersalah. Aku bakal hidup, Nat, buat kamu juga." Saat kata-kata itu keluar, Anissa merasa beban di dadanya mencair, seperti salju yang meleleh di bawah matahari. Di dalam cermin, Nadia mengangguk pelan, senyumnya semakin lebar. Lalu untuk pertama kalinya ia berbicara. Suaranya lembut namun jelas. "Aku juga sayang kakak, selalu." Sebuah retakan kecil muncul di sudut cermin. Suaranya seperti desahan halus. Retakan itu menyebar perlahan, seperti akar pohon yang merayap. Tapi Anissa tidak takut. Ia tahu ini bukan kehancuran, ini pembebasan. Nadia melambaikan tangan sekali, lalu bayangannya memudar, digantikan oleh kehampaan yang tenang. Cermin itu kini hanya memantulkan Anissa, tapi untuk pertama kalinya ia tidak melihat rasa bersalah di wajahnya sendiri. Lilin padam, tapi Anissa tidak merasa ditinggalkan dalam kegelapan. Ia merasa ringan, seolah cermin itu telah mengambil sesuatu darinya. Bukan kenangan, tapi luka yang selama ini mengikatnya. Dengan hati-hati ia mengambil kain tua dari sudut ruangan dan menutup cermin itu. Jari-jarinya menyentuh bingkai untuk terakhir kalinya. "Terima kasih," bisiknya, entah pada cermin Nenek Kartika atau dirinya sendiri. Pagi harinya, Anissa berdiri di beranda rumah tua, menatap halaman yang kini terasa lebih hidup di bawah sinar matahari. Maya mendekat, membawa 2 cangkir teh. "Kamu kelihatan beda," katanya, memandang Anissa dengan kagum. "Lebih tenang, apa yang terjadi?" Anissa tersenyum, memandang cakrawala di kejauhan. "Aku cuma belajar buat nerima apa yang anggap bisa aku ubah, dan bawa yang baik-baik ke depan." Maya mengangguk, tidak mendesak lebih jauh. Mereka duduk bersama dalam diam yang nyaman, mendengarkan kicau burung dan desau angin. Anissa tahu ia tidak akan melupakan Nadia, juga tidak akan melupakan rumah ini atau cermin itu. Tapi kini, ia membawa kenangan itu dengan cinta, bukan penyesalan. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa siap untuk melangkah maju, menuju hidup yang bukan hanya tentang masa lalu, tapi juga tentang apa yang masih menantinya.